Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi mengenai ketentuan umum perpajakan. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pendaftaran NPWP dan NPWKP. Lalu yang kedua ada pembayaran pajak. Lalu yang ketiga ada pelaporan pajak. Dan yang terakhir ada penetapan dan ketetapan pajak. Materi yang pertama kita bahas yaitu tentang pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Sebelum kita masuk ke materi NPWP ataupun pengukuhan PKP, kita harus tahu lebih dulu nih apa sih wajib pajak dan siapa yang termasuk wajib pajak itu. Jadi wajib pajak itu sendiri merupakan orang pribadi ataupun badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak itu sendiri yang pertama ada orang pribadi ataupun individu, lalu yang kedua ada badan, yang ketiga ada bentuk usaha tetap, yang terakhir ada instansi pemerintahan. Orang pribadi terdiri dari individu, lalu yang kedua ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua ada badan. Badan sendiri merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Contoh dari badan sendiri ada PT, CV, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada BUT atau bentuk usaha tetap, merupakan subjek pajak luar negeri yang perlakuan pajaknya disamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Lalu yang terakhir ada instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti kementerian atau lembaga atau Pemprov atau Pemkab, Pemkot, desa, dan RSUD. Bagi wajib pajak, wajib untuk memiliki NPWP. NPWP sendiri merupakan nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam administrasi pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, NPWP juga mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi secara administrasi, berguna untuk melakukan pembayaran PPh bagi orang pribadi ataupun badan. Yang kedua, ada pemotongan atau pemungutan BPh. Yang ketiga, ada pemungutan PPN. Yang keempat, ada pembayaran PBB. Dan yang terakhir, ada penyetoran bea materai. Lalu yang kedua ada kewajiban joint operation atau KSO. Yang pertama, pemenuhan kewajiban PPh badan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai subjek PPh badan sesuai dengan Undang-Undang PPh. Lalu yang kedua, pemotongan atau pemungutan PPh. Lalu yang ketiga ada pemungutan PPN. Fungsi yang ketiga yaitu kewajiban instansi pemerintahan. Yang pertama yaitu melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP. Lalu yang kedua, ada pemotongan atau pemungutan PPh atau PPN atas pembayaran yang bersumber dari APBN, APBD, ataupun APBD desa. NPWP atau nomor pokok wajib pajak tentu memiliki kode seri sejumlah 15 digit angka yang tercatat di kartunya. 2 digit pertama menunjukkan identitas atau jenis wajib pajak. Apabila 01 sampai 03 merupakan wajib pajak badan, apabila 04 dan 06 merupakan wajib pajak pengusaha, apabila 05 merupakan wajib pajak karyawan, apabila 07 sampai dengan 09 merupakan wajib pajak orang pribadi. 6 digit berikutnya merupakan nomor wajib pajak atau nomor registrasi ataupun nomor urut yang diberikan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada kantor pelayanan pajak. Selanjutnya yaitu self-checking digit atau yang berfungsi sebagai alat pengamanan untuk menghindari terjadinya pemalsuan atau kesalahan pada NPWP. 3 digit berikutnya yaitu kode KPP yang tentunya berbeda setiap daerahnya. Selanjutnya adalah 3 angka terakhir pada NPWP yang menunjukkan status wajib pajak dengan keterangan apabila kode 00 diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak kantor pusat. Kode ini diberikan kepada WP yang berstatus tunggal atau pusat sehingga disebut NWWP pusat. Apabila kode NPWP selain 000 melambangkan wajib pajak cabang, di mana angka terakhir menunjukkan urutan cabang. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan 2 cara, yang secara elektronik maupun secara tertulis. Apabila secara elektronik, wajib
wajib pajak dapat mengunjungi laman DJP dengan melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu prosedur registrasi, yang kedua ada prosedur penelitian kelengkapan, lalu yang ketiga ada prosedur klarifikasi kelengkapan. Apabila mengurusnya secara tertulis, wajib pajak bisa datang langsung ke KPP wilayah kerja, tempat tinggal, kedudukan, ataupun melalui jasa pos ataupun ekspedisi. Pendaftaran NPWP secara elektronik ada 3 tahapan. Yang pertama ada prosedur registrasi. Wajib pajak dapat mengunjungi laman DJP dengan mengisi formulir lalu mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah itu, KPP akan mengirimkan bukti penerimaan elektronik kepada wajib pajak. Lalu KPP akan mengirimkan NPWP melalui email yang telah digunakan saat mendaftarkan kepada wajib pajak. Tahap kedua yaitu tahap prosedur penelitian kelengkapan. Dari NPWP yang telah diterbitkan, KPP akan melakukan penelitian kelengkapan atas kelengkapan dokumen tersebut. Apabila persyaratan sudah lengkap, maka KPP akan menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan EVIN maksimal 1 hari kerja setelah penerbitan NPWP. Apabila persyaratan tidak lengkap, maka KPP akan menerbitkan permintaan klarifikasi. Dan yang terakhir, apabila wajib pajak telah terdaftar, maka KPP akan menerbitkan SK penghapusan secara jabatan. Tahap yang ketiga yaitu prosedur klarifikasi kelengkapan. Selanjutnya, NPWP yang telah diterbitkan, KPP akan melakukan penelitian kelengkapan atas kelengkapan dokumen. Selanjutnya, apabila dokumen tidak lengkap, maka KPP akan menyampaikan dokumen yang diminta kepada wajib pajak maksimal 15 hari sejak diterimanya permintaan. Apabila data sudah lengkap, maka KPP akan menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan EVIN maksimal 1 hari kerja setelah klarifikasi. Namun, apabila data tidak lengkap atau wajib pajak tidak menanggapi, maka KPP akan menetapkan sebagai wajib pajak non-efektif dan menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan EVIN. Selanjutnya yaitu apabila wajib pajak ingin mendaftarkan NPWP secara tertulis. Wajib pajak bisa datang langsung ke kantor KPP terdekat ataupun melalui pos ekspedisi dengan mengisi dan menandatangani formulir, lalu melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apabila dokumen tidak lengkap, maka dokumen tersebut akan dikembalikan lagi ke wajib pajak. Namun, apabila data-data sudah lengkap, maka KPP akan menerbitkan BPS dan akan menerbitkan NPWP maksimal 1 hari kerja setelah BPS diterbitkan. Pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak, lalu yang kedua melakukan penyerahan JKP atau jasa kena pajak, lalu yang ketiga melakukan ekspor BKP atau barang kena pajak berwujud, lalu yang keempat melakukan ekspor BKP tidak berwujud, dan yang terakhir melakukan ekspor JKP. Apabila omset perusahaan dia melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka dia wajib nih untuk mendaftarkan PKP. Sehingga apabila dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka dia wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terhutang. Namun apabila omset dia dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, maka dia dapat memilih nih mau dikukuhkan sebagai PKP ataupun tidak. Dan apabila dia akan bermaksud melakukan penyerahan atau ekspor, dia juga dapat memilih nih mau dikukuhkan sebagai PKP ataupun tidak. Selanjutnya yaitu penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Apabila Ditjen Pajak dapat menerbitkan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan apabila orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak atau PKP tapi tidak mendaftarkan dirinya atau tidak melaporkan usahanya. Maka kewajiban perpajakan dimulai sejak dipenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif sebagai wajib pajak paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP atau dikukuhkannya sebagai PKP. Batas pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP. Pada bulan Juni sampai dengan bulan Mei, apabila omset perusahaan dia melebihi 4,8 miliar, maka dia wajib untuk melaporkan PKP-nya. Lalu masuk ke bulan Juni, wajib lapor PKP paling akhir bulan Juni.
Namun bila sampai bulan Juli wajib pajak belum mendaftarkan atau terlambat lapor PKP, maka akan dikenai sanksi. Penghapusan NPWP dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan NPWP sendiri dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Penghapusan NPWP atau permohonan wajib pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap pengusaha kena pajak dengan status wajib pajak non-efektif. PKP yang tidak dilakukan keberadaan atau kegiatan usahanya, pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan PKP atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara penelitian administrasi. Materi yang kedua, kita akan membahas mengenai pembayaran pajak. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan mengisi surat setoran pajak. Surat setoran pajak sendiri merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain di kas negara melalui kantor penerimaan pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Surat setoran pajak memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada surat setoran pajak standar. SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor pembayaran atau dapat digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang kedua ada surat setoran pajak khusus. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak dan memiliki fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. Selanjutnya yaitu surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor atau SSPJP. Merupakan surat setoran pajak yang digunakan oleh importir atau wajib pajak untuk melakukan penyetoran penerimaan dan negara dalam rangka impor. Lalu yang terakhir ada surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Merupakan surat setoran pajak yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara dari cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.
tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, jatuh tempo pembayarannya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat bertangnya pajak. Sanksi keterlambatan yang akan dikenakan wajib pajak apabila telat membayar SSP atau surat keterangan pajak akan dikenai sanksi administrasi. Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi dibagi 12 ditambah oblik faktor sesuai tingkat kesalahan wajib pajak. Materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai pelaporan pajak. Wajib pajak dapat melaporkan pajaknya melalui SPT atau surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan sendiri ialah surat yang digunakan oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban. Surat pemberitahuan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang terdiri dari PPh badan, PPh OP badan atau pekerjaan bebas, lalu PPh orang pribadi karyawan atau pegawai, lalu PPh orang pribadi karyawan atau pegawai dengan penghasilan 60 juta. Lalu yang kedua ada SPT tahunan. SPT tahunan sendiri merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN pemungut. Jatuh tempo pembayaran SPT apabila PPh pasal 22 dan PPN atau PPNBM atas impor, maka jatuh tempo pembayarannya atau pelaporannya paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya. Apabila PPN KMS oleh orang pribadi atau badan non-PKP, maka jatuh tempo pelaporannya paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPN atas pemanfaatan PKP tidak berwujud atau jika dari luar daerah pemberian oleh FOP atau badan non-PKP, maka jatuh tempo pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Jatuh tempo pembayaran SPT apabila PPh pasal 22 dan PPN atau PPNBM atas impor, maka jatuh tempo pembayarannya atau pelaporannya paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya. Apabila PPN KMS oleh orang pribadi atau badan non-PKP, maka jatuh tempo pelaporannya paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPN atas pemanfaatan PKP tidak berwujud atau jika dari luar daerah pemberian oleh FOP atau badan non-PKP, maka jatuh tempo pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, disampaikan langsung ke KPP. Wajib pajak menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT. Lalu yang kedua, disampaikan melalui kantor pos dengan cara tercatat. Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. Yang ketiga, dengan jasa ekspedisi atau kurir dengan pengiriman surat. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi dan denda. Apabila SPT masa, selain SPT masa PPN, maka denda dikenakan sebesar 100.000. Apabila SPT masa PPN, maka denda yang dikenakan sebesar 500.000. Lalu SPT tahunan. Yang pertama ada SPT tahunan orang pribadi, maka denda yang dikenakan sebesar 100.000. Lalu SPT tahunan badan, maka denda yang dikenakan sebesar 1 juta. Materi yang terakhir yang akan kita bahas mengenai penetapan dan ketetapan pajak. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi munculnya surat ini dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat Fiskus melakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga ada surat ketetapan
pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang terakhir ada surat tagihan pajak atau STP. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang. Sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak.